Wahai sahabat, pernahkah engkau berhenti sejenak lalu menatap dirimu dalam cermin dan bertanya, siapakah aku sebenarnya? Apakah aku hanyalah sosok yang berdiri di hadapan kaca dengan jasad yang terlihat oleh mata? Ataukah ada sisi lain yang lebih dalam, lebih halus, yang tak kasat oleh pandangan, akan tetapi nyata dalam kehadirannya? Manusia, sahabatku, adalah perpaduan dua wujud, lahiriah yang tampak dan ruhani yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini kita akan masih mendengarkan untayan nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Sirrul Asrar, rahasia di balik rahasia wujud lahiriah, cermin yang membatasi pandangan. Dalam pandangan lahiriah, manusia tampak serupa, hanya berbeda dalam warna, rupa ataupun status. Semua bergerak dalam ruang dan waktu yang sama, terikat oleh hukum-hukum duniawi yang berlaku universal. Peraturan kemanusiaan pun dibuat untuk mengatur kehidupan lahiriah ini, menjaga keteraturan di tengah keramaian dunia yang penuh dinamika. Namun sahabat, apakah hanya sampai di situ saja? Tidak, sahabatku. Di balik wujud lahiriah ini ada dimensi yang lebih dalam, sebuah ruang yang tak dapat diukur dengan timbangan duniawi. Ruhani manusia adalah ladang yang unik, di mana setiap individu memiliki jalannya sendiri. Tak ada dua hati yang sepenuhnya serupa. Disinilah letak perbedaan hakiki manusia. Peraturan umum tak dapat menembus ruang ini, sebab setiap jiwa memerlukan aturan yang sesuai dengan fitrahnya. Namun, bagaimana seseorang dapat kembali ke asalnya pada kesucian jiwa yang dirindukan? Disinilah langkah pertama dimulai, dengan mengikuti peraturan agama yang jelas dan kokoh. Dengan mematuhi syariat, manusia melangkah menuju jalan yang lebih tinggi, sebuah jalan yang disebut tarekat, dan akhirnya tiba di puncaknya, yaitu ma'rifatullah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perjalanan ruhani ini membawa manusia menuju 3 jenis surga. Yang pertama adalah surga ma'wa, surga tempat kediaman yang aman. Inilah surga duniawi, di mana ketenangan hadir bagi mereka yang hidup dalam kejujuran dan ketaatan. Kemudian surga kedua adalah Naim, taman keridhaan Allah, tempat para malaikat dan makhluk-makhluknya menerima karunia ilahi. Surga ini melampaui dunia, membawa manusia ke alam spiritual yang dipenuhi dengan cahaya. Dan yang tertinggi adalah surga Firdaus, surga alam kesatuan. Inilah tempat ruh-ruh mulia bersemayam, medan nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Di sini manusia menyatu dalam kedekatannya dengan Tuhan, mengenal hakikat cinta yang sejati.
Perjalanan menuju makrifat adalah sebuah pendakian yang tidak mudah. Di tingkat pertama, yaitu syariat, menjadi pijakan. Di sini manusia belajar mematuhi peraturan agama, menundukkan hawa nafsu, dan mensucikan dirinya dari segala kepalsuan. Setelah itu thariqat membuka pintu berikutnya. Ini adalah perjuangan untuk melawan ego diri, menghancurkan dinding yang memisahkan manusia dari Tuhannya. Di sini manusia belajar menghapus dualitas, melampaui dunia yang penuh ilusi, dan merasakan kehadirannya dalam setiap denyut nadi. Dan akhirnya makrifat, puncak perjalanan. Disinilah manusia benar-benar mengenal Tuhannya, tidak sekedar melalui kata-kata, tetapi melalui pengalaman batin yang mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada suasana di mana semua dan segala-galanya dikumpulkan, dan ia adalah hikmah kebijaksanaan, yaitu makrifat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar kita mampu untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Ya Allah, beliau berdoa, tunjukkan kepada kami yang benar, dan jadikanlah pilihan kami mengikuti yang benar itu. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang tidak benar, dan permudahkanlah kami untuk meninggalkannya. Sahabatku, ini bukan sekedar doa, tetapi sebuah pedoman untuk hidup. Mengenali kebenaran adalah langkah pertama, namun yang lebih penting adalah bertindak sesuai dengan kebenaran tersebut. Meskipun seringkali itu berarti melawan arus dunia yang penuh dengan godaan. Sahabat, ego adalah dinding tebal yang memisahkan manusia dari Tuhannya. Ia adalah sumber kepalsuan, sebab ia menciptakan ilusi bahwa manusia dapat berdiri sendiri tanpa bantuan ilahi. Namun, ketika seseorang berani untuk melawan egonya, ia membuka pintu untuk mendekat kepada Allah. Mereka yang mengenal dirinya, yang menyadari kelemahan dan kebutuhannya akan Tuhan, akan segera sampai pada pengenalan sejati terhadap Sang Pencipta. Orang yang kenal dirinya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Makrifat adalah suasana di mana segala sesuatu berkumpul. Ini bukan lagi tentang dunia dan isinya, tetapi tentang kehadiran murni di hadapan Allah. Di sini, manusia tidak lagi mencari kebaikan untuk dirinya sendiri, tetapi sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada kehendaknya. Namun sahabat, perjalanan ini bukan untuk mereka yang terburu-buru. Ia memerlukan ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk melepaskan segala yang tidak sejati. Sebab hanya hati yang benar-benar bebas yang dapat menjadi tempat tinggal bagi cinta ilahi. Wahai sahabatku, perjalanan ini adalah perjalanan tanpa akhir. Setiap langkah akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Akan tetapi, tidak ada titik di mana kita dapat berkata, "Aku telah sampai." Sebab mengenal Allah adalah tugas kita seumur hidup. Tugas yang hanya berakhir ketika kita kembali pada pangkuannya. Menyingkap tabir diri dari zahir menuju batin. Sahabat, pernahkah engkau memandang dalam keheningan malam, menatap bintang-bintang yang bertabur di angkasa, kemudian bertanya pada dirimu sendiri, siapakah aku? Apakah yang terlihat ini adalah aku sepenuhnya? Ataukah
ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah keindahan batiniah yang lebih dalam dari sekedar wujud fisik yang tampak ini. Manusia, sahabatku, adalah makhluk dua dimensi, zahir dan batin. Wujud zahir kita mengikuti hukum-hukum umum yang mengatur kehidupan dunia. Sedangkan batin kita yang suci dan murni adalah cerminan dari fitrah kita sebagai makhluk ciptaannya. Wujud batin inilah yang sesungguhnya membimbing kita untuk mendekat kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui jalan pengetahuan hakikat. Di dunia zahir ini segala sesuatu terasa nyata. Kita terikat oleh ruang dan waktu, bergerak dalam pola-pola kehidupan yang diatur oleh hukum-hukum duniawi. Namun, apa yang tampak seringkali hanya lapisan luar dari kebenaran yang lebih dalam. Zahir kita ibarat pintu gerbang, sebuah awal perjalanan untuk menuju kedalaman diri yang sejati. Kemudian wujud batin, sahabatku, adalah dimensi yang lebih lembut dan penuh dengan rahasia. Ia adalah cerminan kesatuan atau keesaan yang menuntun kita kembali pada asal, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya tiada ruang bagi kebohongan ataupun kepura-puraan, sebab wujud batin hanyalah kebenaran yang hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa-jiwa ketika matinya dan yang tidak mati dalam tidurnya. Lalu dia tahan yang dihukumkan mati atasnya dan dia lepaskan yang lainnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidur adalah pintu kecil menuju ke alam ruh. Sebuah perjalanan singkat ke tempat asal kita. Dalam tidur, ruh bebas kembali ke alam arwah, membawa pesan-pesan dari dunia yang tak terlihat. Fenomena ini seringkali kita kenal sebagai mimpi. Namun sahabat, ada mimpi yang lebih besar dan lebih agung, seperti yang dialami Rasulullah Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadah orang jahil. Apa maknanya? Orang alim adalah mereka yang telah mencapai pengetahuan hakikat, sebuah ilmu yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Pengetahuan ini tidak diperoleh melalui bacaan ataupun pendengaran, melainkan melalui zikir yang tulus, melalui penghayatan dalam keheningan jiwa. Zikir yang dilakukan bukan hanya dengan lidah, tetapi dengan lidah rahasia yang berasal dari dalam hati. Cahaya keesaan menyinari jiwa orang alim, mengubah zat dirinya menjadi zat cahaya yang suci. Sahabatku, di tengah hiruk pikuk dunia yang bising, tafakkur menjadi cara yang jarang digunakan. Namun, tafakkur adalah kunci untuk membuka pintu rahasia Allah. Rasulullah SAW bersabda, satu saat bertafakkur lebih bernilai daripada 1 tahun beribadah. Bayangkan sahabat, dalam keheningan yang sekejap saja, ketika kita merenungi kebesarannya dan menyelami hakikat penciptaan, nilai amal kita melampaui ibadah bertahun-tahun. Mengapa demikian? Karena tafakkur dapat menembus lapisan-lapisan zahir dan menyentuh inti dari makna kehidupan. Bahkan beliau Rasulullah SAW menambahkan, satu saat bertafakkur lebih bernilai daripada 70 tahun beribadah. Mengapa?
Karena renungan yang mendalam membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang hakiki, lebih daripada sekedar tindakan fisik yang dilakukan tanpa pemahaman. Ada berbagai tingkat tafakkur yang membawa nilai yang berbeda. Ketika seseorang merenungi fenomena kehidupan dan mencoba memahami sebab akibat di baliknya, nilai tafakkurnya setara dengan 1 tahun ibadah. Namun, ketika seseorang merenungi pengabdiannya sendiri, mencari keikhlasan di balik tindakannya, nilai tafakkurnya melampaui 70 tahun ibadah. Sungguh, nilai suatu amalan tersembunyi di balik hakikatnya. Bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa dalam kita memahami dan menghayatinya. Orang alim yang terus-menerus berzikir kepada Allah dengan lidah rahasianya akan melihat dirinya berubah menjadi cahaya. Cahaya ini bukanlah cahaya biasa, melainkan cahaya suci yang datang dari keesaan Allah. Dalam keadaan ini, ia merasakan kehadirannya dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap detik kehidupannya. Aku adalah sebagaimana hambaku mengenali aku. Bila dia mencariku dan ingat kepadaku, aku besertanya. Jika dia mencariku di dalam, aku mendapatkannya dengan zatku. Bayangkanlah sahabat, betapa dekatnya Allah dengan kita. Hanya dengan mencarinya dalam keheningan, dalam kedalaman batin, kita dapat menemukan kehadirannya. Pengetahuan tentang hakikat adalah rahasia di balik rahasia. Tidak semua orang dapat mencapainya, sebab ia hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang tulus dan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku campakkan rahasia-rahasiaku ke dalam hati hamba-hambaku yang baik-baik." Ini adalah perjalanan batin yang memerlukan keberanian, kesabaran, dan juga ketulusan. Tidak ada jalan pintas, tidak ada trik yang instan. Hanya dengan penyerahan total pada kehendaknya, kita dapat melangkah menuju hakikat yang sejati. Perjalanan ini adalah milik mereka yang berani menatap ke dalam dirinya sendiri, yang berani menghapus tabir ego dan menyelami kedalaman jiwa untuk menemukan cahayanya. Sahabatku, pernahkah engkau merenung dalam-dalam, melepas penat di bawah langit malam lalu bertanya, apa sebenarnya makna dari semua ini? Dalam kebingungan hidup yang seringkali menyesakkan dada, ada rahasia ilahi yang tersembunyi di balik tabir dunia. Sebuah rahasia yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang bersih, hati yang mengembara menuju makrifat, dan ruh yang melayang pada keesaan. Renungan sahabatku adalah gerbang menuju kebijaksanaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa satu saat bertafakur lebih mulia daripada 1000 tahun ibadah. Karena tafakur adalah perjalanan dari kebendaan menuju makna sejati, dari yang terlihat menuju yang tak kasat mata. Disinilah ilmu yang sebenarnya, ilmu yang membimbing kita pada suasana keesaan, menemukan wujud hakiki dari yang maha tinggi. Dalam dunia kerohanian, para arif adalah mereka yang berjalan di atas landasan cinta. Mereka adalah pencinta sejati yang meleburkan dirinya dalam cinta kepada Allah. Bayazid Al-Bustami pernah berkata, para pemegang makrifat adalah pengantin Allah yang maha tinggi. Pengantin ini, sahabatku, bukanlah sosok yang menonjol atau terkenal. Mereka tersembunyi di balik kesederhanaan, diliputi kebiasaan duniawi. Namun dalam hati mereka tersemat keindahan tak terperi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui Rasul-Nya, "Para sahabatku tersembunyi di bawah kubahku, tiada yang mengenali mereka kecuali aku." Sederhana namun mendalam. Tidak ada kilau duniawi yang melekat pada diri mereka, hanya kesucian batin yang harum semerbak, layaknya air wangi ilahi yang hanya dapat dicium oleh mereka yang beriman dengan ketulusan. Para pencinta ini tidak berjalan seperti kita. Mereka memiliki sayap yang tak terlihat, tanpa daging dan darah, tetapi cukup kuat untuk membawa mereka pada hadirat ilahi. Sebuah puisi indah menggambarkan keadaan mereka. Para pencinta mempunyai mata pada hati mereka. Mereka memandang sementara yang lain terpejam. Sayap yang mereka miliki tanpa darah dan tanpa daging. Mereka terbang ke arah malaikat. Tuhan jualah yang dicari. Penerbangan ini bukanlah sekedar metafora. Ia adalah pengalaman ruhani yang nyata bagi para arif billah, mereka yang telah menyatu dengan Sang Kekasih. Dalam perjalanan ini, mereka melepas semua atribut duniawi, meninggalkan segala beban yang mengikat, hingga ruh mereka menjadi ringan dan mampu melayang sangat tinggi. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi menggambarkan para kekasih Allah sebagai air wangi Allah di dunia. Keharuman mereka mengundang kerinduan mendalam di hati siapa saja yang mampu merasakannya. Kerinduan inilah yang memicu langkah-langkah para pencari, membuat mereka melepas apapun yang bersifat duniawi demi mendekat kepada Sang Maha Esa. Semakin seseorang melepaskan diri dari belenggu dunia, semakin ia merasakan kehangatan cinta ilahi. Bayangkanlah sahabat, ketika kita menanggalkan pakaian kasar dunia ini, maka yang tersisa hanyalah diri ruhani kita yang sejati. Dalam kehampaan inilah hakikat menemukan tempatnya. Orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah adalah mereka yang telah mengosongkan dirinya dari segala keinginan. Dalam kekosongan ini mereka menemukan kehadiran ilahi yang mengisi seluruh eksistensi. Tidak ada lagi kehendak pribadi, tidak ada lagi aku, yang ada hanyalah Yang Maha Esa yang menjadi pusat kehidupan mereka. Namun sahabat, perjalanan ini tidaklah mudah. Para wali harus melewati 1000 peringkat dalam perjalanan mereka. Dan yang pertama adalah pintu kekeramatan. Pintu ini penuh dengan ujian, menggoda mereka dengan berbagai keajaiban dan kekuatan. Hanya mereka yang mampu melewati pintu ini tanpa terpesona oleh keajaiban itu yang dapat melanjutkan perjalanan menuju kedudukan yang lebih tinggi. Sahabatku, para wali tidak memamerkan apa yang mereka miliki. Bahkan ketika kekeramatan muncul melalui mereka, mereka memandangnya seperti hal yang biasa, seperti darah haid yang datang dan pergi. Mereka tidak terpikat oleh tanda-tanda luar, sebab yang mereka cari adalah hakikat sejati, bukan sekedar fenomena. Di dalam buku Mirsad disebutkan bahwa semua wali yang kekeramatannya tampak akan menutupinya dari pandangan dunia. Mereka memahami bahwa membuka rahasia ilahi adalah kekufuran, sebab rahasia itu adalah milik Allah semata, tidak untuk dipamerkan, melainkan untuk dirasakan dengan hati yang penuh keikhlasan. Sahabatku, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan yang penuh dengan misteri. Ia tidak mulai dengan langkah kaki, tetapi dengan langkah hati. Dalam perenungan yang mendalam,
dalam kesediaan untuk melepas dunia, kita menemukan hakikat kehidupan. Di tengah gemerlapnya dunia, hanya hati yang tulus dan jiwa yang hening yang mampu mendengar panggilan ilahi. Maka jadilah seperti mereka yang sederhana namun bercahaya. Jangan takut untuk melepaskan, sebab yang kita tinggalkan hanyalah dunia yang sementara. Sedangkan yang menunggu kita adalah keindahan abadi, sebuah keesaan yang tiada tara. Maka sahabat, marilah kita berjalan atau terbang jika mampu menuju tujuan sejati kita, mendekat kepada Sang Maha Esa. Di sanalah kita akan menemukan keindahan yang selama ini kita cari, keindahan yang telah lama menunggu untuk kita genggam dengan hati yang bersih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.